Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng hari ini tanggal 20 Desember 2022 untuk besok Rabu ya, tanggal 21 Desember 2022. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama. Kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini, dan untuk IHSG hari ini secara keseluruhan ditutup minus 0,17% ke level 6.768 ya. Jadi untuk IHSG ya masih konsolidasi, bisa dikatakan seperti itu. Untuk hari ini tadi sempat turun cukup dalam sih, sempat turun sampai ke level 6.715 ya untuk level terendahnya IHSG hari ini, tapi ditarik naik lagi. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 20 Desember secara keseluruhan sih untuk IHSG untuk valuasinya lebih sepi dibandingkan kemarin ya. Untuk hari ini paling gede untuk valuasi transaksi itu di saham Bank BRI itu pun cuma 389. Jadi ya bisa dikatakan untuk IHSG hari ini masih sepi, untuk valuasi transaksinya masih kecil, bahkan lebih kecil dibandingkan kemarin ya. Dan untuk asingnya sendiri hari ini masih sebagian keluar sih. Hari ini yang paling banyak dijual asing untuk yang pertama ada saham Adaro. Untuk saham Adaro asingnya net sell 54M, di saham Bank BRI asingnya net sell 53M, di BBCA asingnya net sell 48M, di Gotoh asingnya net sell 45M, di Inco MDKA juga asingnya net sell ya. Dan yang paling banyak dibeli asing hari ini yang pertama ada ITMG ya, di ITMG asingnya masuk 65M. Kemudian di saham Bank Mandiri aslinya masuk lagi hari ini 62,6M ya, net buy 62,6M. Dan yang ketiga ada Fuji ini ya. Ini tumben ada saham dengan market cap kecil. Untuk Fuji itu market cap-nya nggak nyampe 1 triliun kalau nggak salah. Kecil, ini di bawah 1 triliun untuk market cap-nya, dan aslinya masuk sih, masuk 28,3M. Di saham Bumi juga walaupun harganya turun, asingnya net buy 20,4M ya. Nanti kita akan cek untuk saham Bumi. Kemudian untuk besok, kalau lihat transaksi hari ini masih sepi untuk IHSG. Kalau besok masih cenderung sepi ya, paling ya harganya masih konsolidasi di area sini-sini aja ya. Mungkin di range area ya dekat-dekat 6740, 6737 itu area supportnya. Masih konsolidasi di dekat support ya. Untuk kemungkinan untuk besok seperti itu kalau masih sepi. Kalau rame ya ada kemungkinan mulai hijau ya. Kalau rame kita lihat aja besok Rabu. Oke, itu untuk IHSG ya. Selanjutnya untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Gotoh yang hari ini turun cukup dalam 5,43% ke level 87 ya. Tadi itu saya kira untuk saham Gotoh mau dijaga di level 90, ternyata jebol juga. Soalnya tadi itu sempat mentok di 90,89 ya untuk saham Gotoh, cuman ternyata jebol. Nggak bisa balik lagi di atas 90 untuk saham Gotoh. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal sih mending ya jangan buru-buru masuk dulu ya untuk saham Gotoh saat ini. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk Gotoh hari ini sih untuk asingnya net sell ya, net sell 45M, 45,3M untuk asingnya. Dan kalau kita cek untuk transaksi Gotoh hari ini Gotoh tanggal 20 Desember di pasar reguler secara keseluruhan didistribusi oleh YU ya. YU net sell 51,1M. Kemudian CC juga net sell 14M. NI juga net sell 10M. Hari ini yang masuk di saham Gotoh ada ZP, PD, AI. Untuk asingnya yang jualan YU ya, YU itu YU asing. CC asing net sell 22M. Jadi untuk CC asingnya jualan, CC lokalnya masuk. Ini CC lokal masuk 8,6M. Dan yang masuk untuk asingnya ada ZP dan AI. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini yang jadi market maker utama di saham Gotoh, market maker utamanya di pasar reguler itu YU, valuasinya 121M dan net sell 51M. Jadi perlu hati-hati ya untuk saham Gotoh besok. Dan untuk YU hari ini total yang dijual itu ada 9,6 juta lot ya. YU jualan 9,6 juta lot paling banyak, dan
jualannya itu AVG-nya di harga 90. Kalau kita cek untuk transaksinya di pasar nego untuk saham Goto, apakah hari ini rame? Di pasar nego hari ini tanggal 20 Desember, yang paling gede untuk nilai transaksinya di pasar nego itu CC ya, CC lokal yang paling gede untuk nilai transaksinya. Cuman untuk CC lokal ini cenderung dia lebih ke ya pindah kepemilikan aja ya, crossing. Soalnya untuk CC lokal mana tadi? Ini hari ini beli 1,8 juta lot dan dia juga jualan 1,8 juta lot ya. Jadi cuman pindah kepemilikan. Mungkin sih seperti itu untuk CC di pasar nego ya. Jadi untuk pasar nego ya nggak rame-rame banget. Mudah-mudahan sih di pasar regulernya mulai liquid aja ya, nggak lama-lama ini. Soalnya kalau untuk saham Goto kalau masih sepi untuk transaksinya ada kemungkinan cenderung bergerak turun. Kemudian untuk besok sih ya di awal market mungkin masih merah ya. Jadi perlu hati-hati untuk saham Goto ini. Kira-kira penurunannya ke harga berapa kalau uh, secara historis sih ya di sini supportnya ya di 81 ya. Jadi ya kalau mau entry untuk saham Goto ya jangan buru-buru ya saran saya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham Goto hari ini masih di distribusi. Jadi mending untuk besok di awal market jangan buru-buru buat entry. Untuk selanjutnya kita cek saham Bumi, dan untuk saham Bumi hari ini turun ya. Tadi itu sempat naik ya. Tadi itu sempat naik sampai ke level 171 tapi dibanting turun untuk saham Bumi dan close di harga 164. Secara keseluruhan untuk saham Bumi hari ini minus 1,8%. Kira-kira besok gimana kalau kita cek? Kalau secara teknikal sih support terdekannya di 163 ya, 163, 163 ini. Ya, 163 untuk support terdekat Bumi. Apakah besok ada yang jaga harga di arah situ atau enggak? Kalau enggak ada yang jaga, mending wait and see aja dulu untuk saham Bumi. Takutnya masih bisa turun lagi lebih dalam. Untuk aslinya sih net buy ya hari ini di saham Bumi. Untuk aslinya masih net buy 20,4 M. Dan untuk aslinya hari ini yang masuk siapa di saham Bumi? Untuk Bumi hari ini secara keseluruhan untuk aslinya yang masuk ada AK masuk 10,6 M, MG versi asing masuk 6,7 M, kemudian KZ masuk 3,3 M, ZB masuk 1 M. Dan yang keluar untuk aslinya ada BK, CC. Secara keseluruhan hari ini yang jadi market maker di saham Bumi market makernya MG, cuman MG-nya net sell ya. Jadi untuk MG lokal itu net sell 15 M. Jadi untuk MG versi lokal net sell 15 M, MG asingnya masuk. Kemudian untuk besok kalau lihat market maker utamanya masih net sell si MG, dan kalau lihat juga valuasi transaksinya nggak terlalu gede. Ya mungkin ada kemungkinan di awal market mungkin merah dulu ya untuk saham Bumi. Perhatikan saya level ini 163, apakah ada yang jaga harga atau enggak. Kalau ada yang jaga harga ya mudah-mudahan bisa mantul naik ya untuk saham Bumi. Tapi kalau belum ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu. Apalagi kalau volumenya nggak terlalu ramai ya untuk besok di saham Bumi. Oke, itu untuk saham Bumi ya. Untuk resistennya ya di 168 udah jadi resisten untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Adaro, dan untuk saham Adaro hari ini turun ya, turun 1,26% ke level 3.920. Dan untuk saham Adaro itu emang dari kemarin untuk asingnya net sell ya, dan untuk hari ini pun juga asingnya masih net sell di saham Adaro. Kemarin walaupun naik untuk saham Adaro tapi asingnya net sell. Kalau hari ini siapa yang jualan? Kalau kita cek untuk transaksi Adaro hari ini
Adaro hari ini tanggal 12 Desember, tanggal 20 Desember. Yang jualan ZP ya. Jadi untuk saham Adaro hari ini yang jualan ZP paling banyak 55M, kemudian BKAK juga jualan ya, dan yang masuk untuk aslinya itu DX, CC, CS, cuman nggak terlalu banyak yang masuk. Hari ini di saham Adaro market maker utamanya siapa? ZP ya, dan ZP-nya net sell, dan untuk MG-nya hari ini mana MG? MG net bell loh, MG masih net bell 12,1 M, dan berarti untuk MG ini ngumpulin ya sama Adaro. Kalau kita cek dari tanggal 12 ya, dari 12 Desember kemarin untuk MG-nya udah net bell 88 M ya, dan untuk DX-nya waktu itu kan masuk terus hold ya di saham Adaro ini, dan sampai sekarang untuk DX-nya apakah masih hold? Untuk hari ini DX-nya nambah muatan 7,2 M ya. Jadi untuk DX masuk lagi di saham Adaro. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksinya sih hari ini didistribusi oleh ZP. Yang masuk CP, EP, MG ya. Kemungkinan untuk besok sih karena aslinya net sell ya. Jadi agak ragu kalau mau masuk itu. Perhatikan saja level ini ya, apakah besok masih bisa balik lagi ke atas 3.930 atau enggak. Kalau nggak bisa balik lagi di atas itu, breakout lagi di atas itu, mending wait and see aja dulu untuk saham Adaro ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk aslinya hari ini net sell, tapi untuk MG-nya nambah muatan, dan untuk DX-nya masuk lagi 7M ya. Itu sih kabar bagusnya untuk saham Adaro hari ini. Cuman ya kabar jeleknya ini aslinya net sell 54,6 M. Aslinya keluar cukup banyak di saham Adaro. Jadi DX aja itu yang masih hold cukup banyak ya di saham Adaro ini untuk aslinya dalam beberapa hari belakangan ini. Selain DX siapa aja tuh untuk aslinya yang masih hold di saham Adaro? Selain DX yang masih punya barang lumayan banyak di saham Adaro, dari tanggal 12 Desember itu ada CC, BB, CS ya. CS, BB, CC. Cuman secara keseluruhan net sell ini ZP jualan terus. Dari tanggal 12 untuk ZP-nya di saham Adaro itu udah net sell 191 M, dan untuk hari ini pun untuk ZP-nya masih net sell 55 M. Jadi kemungkinan untuk besok ya kalau ZP-nya masih jualan kan kita juga nggak tahu kalau ZP masih punya banyak barang ya. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Jadi ya di awal market mending wait and see aja dulu. Lihat kondisi apakah Adaro itu bisa breakout lagi di atas 3.930 atau tidak. Kalau belum bisa breakout mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Adaro. Untuk support terdekatnya kalau secara histori ya di sini. 1850 ya, ini support secara histori. Oke, itu untuk saham Adaro. Dan untuk selanjutnya kita cek saham ADMR ya. Udah lama kita nggak cek saham ADMR. Untuk sahamnya masih konsolidasi. Hari ini turun cukup dalam 3,24% ke level 1645. Jadi untuk saham ADMR itu ya masih di range area konsolidasinya antara 1630 sampai sini 1725-an. Jadi untuk besok kalau support terdekatnya kan di sini 1630. Jadi perhatikan saja level ini apakah ada yang jaga harga atau enggak. Kalau kita cek untuk transaksinya di saham ADMR hari ini. Di saham ADMR hari ini tanggal 20 Desember untuk aslinya net sell 6,4. Jadi untuk aslinya masih terus jualan ya di saham ADMR ini. Dan kira-kira apakah ada yang nampung ADMR untuk hari ini? Aslinya yang keluar itu AK dan ZP ya. Yang masuk ini BK, DH, AGAO, cuman kecil-kecil hitungan juta aja. Secara keseluruhan sih untuk saham ADMR turunnya ini ya bisa dikatakan ini ya diakumulasi oleh KI. KI-nya net buy 16,9 M ya. Jadi walaupun sahamnya turun, untuk KI-nya masuk 16,9 M hari ini tanggal 20 Desember. Selain KI ada PD, YJ yang juga masuk.
Dan yang keluar secara keseluruhan ada RF, AK, CC, GR, NI, MG. Kemungkinan untuk besok gimana? Soalnya ada KI yang jaga harga sepertinya untuk saham ADMR ini, dan kalau kita ikuti juga untuk pergerakan ADMR itu emang yang jaga harga itu lokal ya, broker lokal. Jadi ada kemungkinan untuk saham ADMR besok paling ya masih konsolidasi ya, masih kalaupun turun sampai jebol di bawah 1630 ya ada kemungkinan ditarik naik lagi. Seperti pas tanggal 8 Desember, 7 Desember seperti itu ya. Jadi untuk harganya ya semoga aja masih dijaga di atas 1630. Coba kita cek dari tanggal 30 November kira-kira untuk saham ADMR ini gimana. Dari tanggal 30 November ketika konsolidasi di bawah untuk saham ADMR, ya ini yang net buy paling banyak KI net buy 114M, kemudian KZ net buy 111. Untuk KZ-nya juga KZ asing dan KZ lokal ya, KZ asingnya masuk 10M aja. Jadi KZ lokal yang banyak ya kan, KZ lokal masuk 100M. Dan untuk asingnya keluar CS, AK, YU, BB, ZB versi asing keluar di saham ADMR dari tanggal 30 November kemarin. Jadi ya ini yang jaga harga untuk saham ADMR ini broker-broker lokal. Mudah-mudahan sih masih kuat aja ya nahan asing yang terus jualan. Perhatikan saja level ini, apakah besok masih bisa bertahan di atas 1635 atau enggak. Kalau sampai jebol di bawah itu dan enggak bisa balik lagi ke atas, ya bisa ke arah sini untuk sama DMR 1455 ya. Area support selanjutnya kalau sampai ADMR jebol di bawah 1635. Oke, itu untuk saham ADMR ya. Untuk hari ini sih ditampung oleh KI. Mudah-mudahan sih untuk besok harganya dijaga aja. Selanjutnya kita cek saham BSSR. Ini menjelang kamdet malah harganya turun ya. Jadi untuk ya mungkin yang sebelumnya beli di sini atau di sini itu menjelang kamdet takut dividend trap mungkin. Jadi ya mending jualan hari ini sebelum kamdet daripada setelah kamdet harganya dibanting ya, mengingat untuk BSSR ini dividennya lumayan gede ya. Tapi ya kita nggak tahu juga besok setelah kamdet apakah bakal ARB atau enggak ya. Kita lihat aja besok setelah kamdet. Tapi kalau lihat transaksi menjelang kamdet aja turun, ini mengingatkan kita pada saham ITMG ya. Kalau nggak salah waktu itu menjelang kamdet itu harganya cenderung turun dan habis kamdet harganya ARB. Apakah BSSR ini akan seperti ITMG? Kalau kita cek untuk transaksinya sih hari ini aslinya net sell 2,2 ya. Ini kalau aslinya yang keluar itu AK dan BK, wah berarti AK BK udah mulai keluar. Ini hati-hati untuk BSSR. Hari ini tanggal 20 Desember. Untuk asingnya yang keluar BK dan AK ya. AK keluar lagi, BK udah mulai keluar, nyicil keluar. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember, coba untuk AKBK-nya masih punya barang berapa? Untuk AKBK-nya masih punya barang ya, untuk AK masih punya barang 7M. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember, untuk BK-nya juga masih punya barang dengan nilai 5,7M. Jadi kalau kita cek di tanggal 1 Desember ya bisa dikatakan untuk asingnya masih net buy ya. Cuman hari ini aja ya karena asingnya jualan mungkin untuk harga BSSR ini turun. Yang masuk ada MG, XL, PD, YP ya. Jadi untuk hari ini sih ya sebenarnya MG malah masuk 2,7M ya. Kemungkinan untuk besok gimana untuk saham BSSR? Kalau menurut saya mungkin masih konsolidasi ya, mungkin seperti itu, atau kalaupun turun bentuk candle merah kecil seperti ini. Soalnya untuk hari ini aslinya net sell, kalau besok aslinya masih keluar walaupun sedikit ya, karena untuk BSSR emang aslinya nggak banyak ya, nggak banyak banget. Jadi ya hati-hati aja untuk saham BSSR ya menjelang kamdet besok tanggal 21 dan 22.
Oke, itu untuk saham BSSR ya. Kalau mau entry sih ya terlalu beresiko kalau entry saat ini, soalnya 2 hari lagi comeback. Tapi ya tetap disclaimer ya, kalau pengen dapat dividen ya monggo. Tapi ya hati-hati dividen trap untuk saham BSSR. Secara histori untuk support terdekatnya di area sini, di area 4.850 ya. Kalau besok turun perhatikan aja area situ, apakah ada yang jaga harga atau enggak. Kalau sampai jebol di bawah itu, ya hati-hati aja untuk saham BSSR ya. Bisa kayak ITMG waktu mau bagi dividen. Oke, itu untuk saham BSSR, tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ya kalau mau masuk besok sih terlalu beresiko, soalnya besok tanggal 21, tanggal 22 udah comeback. Oke, itu untuk saham BSSR. Selanjutnya kita cek saham Antam. Antam hari ini turun, padahal tadi itu di awal market sempat enggak ya, langsung turun ya. Jadi untuk saham Antam hari ini langsung turun dan malah nyentuh support. Tadi itu sempat nyentuh support 1990, cuman ditarik naik lagi. Jadi untuk saham Antam ada yang jaga harga, kira-kira siapa yang jaga harga untuk saham Antam hari ini? Untuk asingnya sih net buy ya, jadi untuk asingnya masih net buy 11,7 M di saham Antam. Kalau kita cek untuk transaksi Antam hari ini, untuk Antam hari ini tanggal 20 Desember secara keseluruhan didistribusi oleh ZP, ini lokal ya. Secara keseluruhan didistribusi oleh ZP lokal, yang jualan itu lokal ini ZP net sell 27M, dan ZP ini ZP lokal. Untuk asingnya net buy tadi kita cek, untuk asingnya ya masuk itu ada BK, AK, CS. Kemungkinan yang jaga harga di saham Antam ini asing. Market maker utamanya ZP, YP ya. Untuk ZP-nya net sell 27M, YP net sell 3,8. Jadi ya hati-hati aja untuk saham Antam. Mungkin sih besok masih konsolidasi ya kalau asingnya masih masuk di saham Antam, dan walaupun lokalnya distribusi, kemungkinan untuk harganya masih di atas 1990. Perhatikan aja level ini kalau mau entry, dan itu pun kalau ada yang jaga harga ya, kalau mau spekulasi buy di saham Antam. Tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Supportnya sih di 1990. Ini support saham Antam, dan resistennya kalau secara Fibonacci sih di sini 2100, tapi ya resisten terdekatnya di level tertingginya kemarin Senin ya, 2060. Oke, itu untuk saham Antam. Kemungkinan untuk besok, karena hari ini distribusinya lumayan gede ya, si ZP 27M, dan yang napung itu nggak ada, bahkan ya yang napung ini kecil-kecil BK cuma 7M aja, distribusinya ZP 27M. Jadi mungkin di awal market ya bisa merah dulu ya, nggak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi hati-hati aja untuk saham Antam ya. Semoga sih untuk harganya masih dijaga ya di atas 1990. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham MDKA. Hari ini juga turun ternyata ya. MDKA turun, apakah wah ini agak ngeri ya, walaupun asingnya masuk untuk saham MDKA. Oh, hari ini sih net sell ya. Jadi untuk hari ini untuk MDKA asingnya net sell. Nggak seperti biasanya, untuk hari ini aslinya net sell 26,4 M ya. Mudah-mudahan sih untuk besok gimana ya, kalau masih turun agak ngeri untuk saham MDKA. Hari ini tanggal 20 Desember untuk MDKA secara keseluruhan didistribusi oleh AKZB. AK-nya AK ini asing loh, AK asing net sell 6M, AZP asing net sell 19M. AK lokalnya juga net sell 21M. Jadi untuk saham MDKA ya bisa dikatakan hari ini lokalnya distribusi, asingnya juga net sell ya. Jadi ada kemungkinan besok di awal market mungkin merah dulu untuk saham MDKA ya. Jadi perlu hati-hati, ini udah patah untuk trendline-nya yang ini ya, kalau besok nggak bisa naik. Dan support selanjutnya secara histori di sini untuk saham MDKA kalau masih turun terus di 3.980 ya. Oke, itu untuk saham MDKA. Mungkin di awal market yang belum punya posisi jangan buru-buru entry.
Kalau mau entry bisa pertimbangkan dekat-dekat area sini ya. 3970. Oke, itu untuk saham MDKA. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Terima kasih.